siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kembali kita naikkan satu pujian. Tuhan, aku rindu. Kami rindu. Kami siap mendengarkan kebenaran. Tuhan, aku siap. Kepada hambanya saya persilahkan. Dengan berdoa, segala puji hormat bagi Allah kami, bagi Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami pada malam hari. Kami sangat bersyukur, kami sangat berduka cita oleh karena kemudian sampai hari ini. Bapa, kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, biarlah Kau memberkati setiap kami, berarti setiap hati kami, biarlah hati kami menerima firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Firman-Mu boleh bertaur menjadi benih yang bertumbuh di dalam kami, berakar, bertunas, bahkan puncaknya ialah sebuah menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk ringan yang kami gunakan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua boleh dengan baik pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Roh ada di tengah-tengah kami, membuka setiap hati kami. Itu boleh memahami firman-Mu, jadi kesukaan bagi kami. Kami sambut firman-Mu, haleluya, haleluya, amin. Baik, teman-teman, Shalom. kedengaran enggak? Halo, kedengaran, kedengaran. Oh, kedengaran ya. Karena saya ini sengaja di warung ini, di warung itu saya, karena
kalau di rumah, kalau di rumah itu memang jaringannya nggak stabil. Nah, di sini masih lumayan walaupun juga agak macet ya. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat pengurus YG sudah mempercayakan saya hari ini kembali melayani untuk kita dalam hal ini sharing untuk firman Tuhan bagi kita ya. Nah, hari ini saya mau langsung aja kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti teman-teman kalau kira-kira berisik ya mohon dimaklumi karena ini warungnya dekat ini dekat pinggir jalan ya. Ya, jadi ada aktivitas lewat motor mungkin agak berisik nanti mohon teman-teman maklumi. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk buka Alkitab kita untuk kita baca dan renungkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Markus 12 ayat yang ke-28 sampai ayat 34. Saya akan bacakan bagi kita. Berikutnya hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang sama pada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih baik, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, puji Tuhan, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat ya perikop ini di dalam pasal ini, satu pasal ini ada 3 kali pertanyaan. Ya, ada 3 kali pertanyaan. Ada pertanyaan orang Farisi, ada pertanyaan orang Saduki, ada pertanyaan ahli Taurat. Dan mereka memang bertujuan agar sewaktu Yesus menjawab, barangkali salah menjawab, ya, lalu itu mereka gunakan untuk menjerat dia pada waktu itu. Kita lihat orang Farisi bertanya tentang uh, bolehkah membayar pajak pada waktu itu, ya. Mereka berharap Yesus salah jawab, ya, tapi Tuhan kita kan hikmat di atas segala hikmat, maka dia menjawab dengan tepat, ya kan. Kemudian ada orang Saduki bertanya bagaimana hal tentang kebangkitan, ya. Tuhan juga menjawab dengan tepat di sana. Tidak ada alasan untuk menjatuhkan dia di sana. Lalu ini yang kita baca itu pertanyaan dari seorang ahli, ya, ahli Taurat, ya, bukan hanya mengerti Taurat saja tapi ahli, seorang ahli. Kalau udah bicara ahli ini, wah luar biasa ya, sudah dia pahami semua, sudah sangat dia mengerti. Nah,
Ini pertanyaannya luar biasa. Sebenarnya kita ingin menjebak Tuhan, ya, ingin menjebak Yesus pada waktu itu. Barangkali dia salah menjawab, ya, itu jadi jalan mereka untuk menjatuhkan Yesus pada waktu itu. Namun kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang penuh dengan hikmah yang luar biasa. Tuhan Yesus menjawab semua pertanyaan mereka dengan hikmah yang luar biasa. Nah, darah yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sesuai yang sudah dituliskan di flyer itu temanya mengasihi, ya, haleluya, mengasihi. Memang ini mengasihi ini, saudara, ya bukan hal yang mudah, ya. Mungkin simpel saja sih, hanya satu kata ya, satu kata mengasihi. Ya sudah panjang mungkin sampai 4 5 kata atau 7 kata, hanya satu kata saja yang ya mengasihi. Tapi saudara, saya mau menyampaikan kepada kita, kalau bukan karena tuntunan Tuhan, kalau bukan karena kita tinggal di dalam Tuhan, saya yakin percaya kita tidak akan berhasil untuk mengasihi apapun kita. Ya, mungkin karakter kita lembut sekali, karakter kita baik sekali, tapi tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, saya tidak yakin ada di antara kita yang berhasil mengasihi. Haleluya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita, ada dua poin penting yang akan kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan seorang ahli Taurat ini adalah hukum mana yang terutama Tuhan? Ya, di dalam kitab Taurat dia sampaikan. Lalu Yesus dengan hikmatnya, Tuhan kita kan bijaksana ya, dia jawab dengan cara yang hebat, dia merangkum ya 10 perintah Allah itu ya menjadi dua bagian saja, ya. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allah, artinya mengasihi Tuhan Allah, itu yang hukum yang pertama. Kalau kita melihat hukum Taurat, ya, perintah ke-10 perintah Allah itu, ke-10 firman Allah itu, yang pertama jangan ada Allah lain, ya, kemudian jangan menyembah patung, jangan membuat patung untuk disembah, dan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dan hormati uh, hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Itu empat perintah itu merujuk kepada kasih kepada Allah, ya, kasih kepada Tuhan kita, sehingga Tuhan merangkumkannya di sana. 4 poin itu ada di hukum yang terutama itu mengasihi Tuhan Allah. Nah, saya akan baca ayat yang ke 30, ayat 29 dimulai. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Nah, kalau baca saudara ya, kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Nah, berarti di sana kita memahami bahwa sebenarnya ini bukan hal yang mudah. Ya. Haleluya. Namun yang pertama, saudara, yang penting kita eh, perhatikan bahwa kita kan di sana Allah kita itu Esa. Maka keutamaan mengasihi Tuhan itu ya sangat penting. Tidak ada selain Dia. Itu yang utama. Kita mengasihi Allah, ya. Dialah yang terutama harus kita kasihi, ya. Namun mengasihi Allah ini tak bisa kita berkata Tuhan hanya sekedar ya, aku mengasihi Engkau, ya. Aku mengasihi Engkau.
Kalau kita angkat pujian kita, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Kemudian mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Tidak cukup hanya demikian, saudara yang dikasih Tuhan, tapi lebih kepada actionnya kita, prakteknya kita, benar kita mengasihi Allah ya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, poin yang pertama saya mau kasih tahu pada kita hari ini adalah mengasihi Tuhan. Ya, ini yang pertama. Mengasihi Tuhan itu hal yang tidak bisa tidak bagi kita. Tidak bisa tidak. Itu berarti harus ya sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa tidak kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Amin. Nah, nah, saudara dikatakan di sana dengan segenap hatimu. Artinya bukan separuh-separuh nih saudara mengasihi dia. Saya dan saudara bisa separuh atau katakanlah seperempat mengasihi dia. Kemudian yang lain dibagikan untuk yang lain. Yang sudah untuk yang lain tidak bisa. Dikatakan di sini segenap hati. Artinya semuanya. Inilah hal yang berat ya, harus kita usahakan untuk melakukannya. Karena apa? Sekarang dikasih oleh Tuhan. Manusia itu punya setelah diciptakan dia memiliki kehendak sendiri diberikan Bapa. Tidak serta-merta seperti robot ya. Kalau seperti robot sudah bisa Tuhan setting ya. Sudah bisa Tuhan setting pengaturannya. Oh hanya mengasihi saya saja bisa. Tapi enggak, Tuhan kasih kehendak bebas. Di sana manusia bisa memilih. Nah, disinilah seringnya manusia jatuh. Ya, disinilah seringnya manusia tidak mengasihi Allah seutuhnya karena apa? Ada di dunia. Ya banyak tawaran dunia yang begitu mempesona. Ya, bahkan kita bisa mencintai dunia kita lebih dibanding mencintai Tuhan. Ya, siapa yang di sini mungkin cinta olahraga? Ada ya mungkin teman-teman ya di sini cinta olahraga, suka dengan olahraga, katakanlah seperti itu. Kalau cinta dalam banget ya, suka dengan olahraga. Saya saya pribadi, saya orang yang suka olahraga, ya. Dari kecil saya sampai sekarang ini memang saya suka olahraga. Nah, namun setelah saya mempelajari, setelah saya tinggal di dalam Yesus, setelah saya memperdalam pengetahuan saya Yesus, saya tidak mengutamakan itu. Ya. Seperti halnya hari ini sebenarnya kami itu kami punya persatuan bulu tangkis. Hari ini mestinya adalah jadwal kami main seperti itu. Nah, kalau karena saya uh, hari ini lebih memilih itu karena bukan saya cinta kepada Tuhan, pasti saya lebih memilih itu. Kenapa? Lebih seru loh. Ya kan gitu ya, terlihat keluar di sana. Lalu kalau kita sebagai seorang yang mungkin memiliki permainan lebih dipandang lebih dibanding yang lain ya ada punya rasa senang sendiri. Tapi saya belajar setelah saya masuk jadi pendeta di tahun 2000 dilantik jadi pendeta di tahun 2018 kurang lebih masih sudah 6 tahun. Ya, kurang lebih 6 tahun saya menjadi pendeta. Kalau di GBI keren ya namanya masih bersyukurlah. Ya, kalau di gereja lain, kalau PDP itu, ya mungkin ada teman-teman tanya sih apa sih PDP itu ya? PDP itu pendeta kalau di gereja GBI, pendeta pratama, pendeta pratama. Nah kalau di GPDI mungkin di yang lain itu pendeta pembantu. Ya, kalau di GBI sudah diubah menjadi pendeta pratama. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya belajar mengutamakan uh, Tuhan setelah saya mengerti bahwa itu adalah keharusan. Mengasihi Tuhan adalah keharusan. Nah,
Saudara, saya mau mengajak kita mengurai kasih kita kepada Tuhan. Sudah sampai saat ini, seperti apakah kasih kita kepada Tuhan? Sudah bagaimana kasih kita sama Tuhan? Masihkah kasih kita menyala-nyala? Masihkah kasih kita kobar? Masihkah kasih kita seperti awal-awal? Katakanlah teman-teman ketika baru masuk di STT ya. Oh, luar biasa dengan eh, niat belajar, lalu setiap hari berdoa, setiap hari belajar firman Tuhan, ya. Bahkan mungkin ada yang menjadi kesukaannya dengar firman Tuhan, apalagi kalau dengar dosen yang begitu mantap di dalam sangat menguasai materi yang disampaikan, itu sangat suka, ya. Bagaimana sekarang? Mari kita korek bagaimana waktu dulu pelayanan kita awal-awal melayani Tuhan, ya. Bagaimana dengan sekarang? Ya, awal-awal melayani Tuhan, ya, sangat menyala-nyala, walaupun kadang salah. Ya, kadang mimpin pujian salah. Ya, tapi menyala-nyalanya itu, semangatnya itu, sukacitanya luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, cara yang dikasih oleh Tuhan, bisa sukacita kita dalam melayani itu bisa mengalami kemunduran. Ya, ataupun begini, sudah memiliki motivasi yang lain. Dahulu waktu kita melayani Tuhan, motivasi kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita nyanyi hanya ini Tuhan. Wih, jalan sekali dengan dengan hati kita yang sungguh-sungguh, memang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika sudah memiliki motivasi lain, ya, kita bisa mengulang-ulang lagi pun tidak mengalami hadirat, ya, tidak mengalami hadirat lagi, sudah memiliki sudah bagaimana dipandang orang sekarang ini, ya, mungkin setelah menjadi pendeta atau sudah menjadi katakanlah seperti ketua kita Bang Moli sudah jadi evangelis, ya kan, oh, sudah mulai dipandang, ya. Lalu ini sebenarnya kadang mampu mempengaruhi kasih kita kepada Allah itu, ya, sehingga membuat kita akhirnya melayani pun tidak menunjukkan lagi kasih kepada Allah, ya. Melayani karena ada sesuatu, something yang ingin kita raih, bukan karena mengasihi Tuhan, tapi ingin menerima pujian dari orang lain, ingin, ingin kita dinilai lebih dari mereka, ya. Ada yang seperti itu. Karenanya, mari kita mengoreksi kasih kita kepada Tuhan itu. Dalam hal pertama ini adalah melayani Tuhan, ya. Satu kali Yesus berkata sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan pertama kali. Petrus jawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu jawab Yesus, gembalakanlah domba-domba. Lalu Yesus bertanya yang kedua kali. Dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, masih sama. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu jawab Yesus lagi, gembalakanlah domba-domba. Namun ada ketiga kali Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih, ya. Dan langsung jawab, dia sedih, ya. Lalu dia jawab, ya Tuhan, engkau tahu. Haleluya. Saudara, di sana ada koreksi dalam hati Petrus waktu itu. Ya, kenapa tidak Tuhan bertanya, ya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sampai di pertanyaan ketiga sedih. Ya, nah, karenanya mari kita mau merenungkan sekarang mengoreksi kasih kita kepada Tuhan.
Sudah sejauh apa kita melayani Tuhan. Jangan pikir loh, sudah jadi pendeta, pasti melayani Tuhan, maju terus. Ataupun teman-teman lu sudah selesai STP-nya, sudah kuliahnya, sudah STH atau SPD, pasti melayani Tuhan, pasti maju terus. Enggak loh saudara, saya menjadi pendeta, beli ke pergumulan 2022, 2023, saya mengalami persoalan yang begitu berat bagi saya. Ya, sampai saya doa di tahun 2024 saya bilang Tuhan, saya rindu di 2024 ini tidak lagi seperti 2022 dan 2023. Ya, saya hampir mundur melayani Tuhan. Ya, mungkin teman-teman mungkin atau ketua sudah mungkin ada perhatikan berapa lama saya cukup hilang dari ini. Ya, mungkin hampir 2 tahun. Saya mengalami tekanan yang cukup kuat, ya, cukup kuat. Ya, dan saudara, jangan dikira semakin kita semakin kita dalam di dalam Kristus, semakin mulus jalan kita, enggak. Malah semakin besar ujiannya. Itu naik kelas itu semakin besar ujian. Ujian kelas 1 berbeda dengan ujian kelas 6. Ya, makanya sampai saya berdoa sama Tuhan, janganlah lagi di 2024. Ya, bukan saya eh, nggak terima yang buruk dari Tuhan, enggak. Tapi saya kepingin di tahun 2024 ini, eh, saya rindulah tidak lagi mengalami hal yang demikian, memundurkan iman, ya, dalam mengasihi Tuhan. Ya, mungkin biasa saya sering posting, ya, saya sering eh, melayani di sana, melayani di sini, melayani di rutan. Belakangan ini baru saya kembali lagi, ya, rutin saya melayani di rutan, ya, rumah tahanan di penjara di kabupaten ini, ya, setiap hari Senin. Ya. Jadi teman-teman bolehlah doakan, ya, supaya pelayanannya itu lancar terus, ya, khusus dia untuk uh, warga binaan di penjara. Nah, cara saya mau verifikasi kepada Tuhan itu waktu saya melayani, awal-awal saya melayani, saudara, awal-awal saya melayani Tuhan itu saya adalah dikasih tugas waktu itu sebagai tugas persembahan. Ya, karena diwartakan di gereja. Sangat senangnya saya, saking senangnya saya. Pulang ibadah itu saya ceritakan sama mama saya, Ma, aku hari Sabtu depan itu jadi petugas persembahan. Wih, haleluya. Senangnya luar biasa. Wah, begitu. Lalu setelahnya saya dikasih mimpin pujian. Haleluya. Senang kita, kita luar biasa. Dan memimpin pujian, ya. Kepilih lagu-lagu, ya. Karena awal-awal memang, ya, namanya masih belum bernama. Karenanya setelah itu pengalaman menjadi guru mengajar, ya. Saya pilih lagu-lagu yang saya tidak kuasai sebenarnya. Karena apa? Girang lagu itu. Sukacitanya lumayan lagu itu. Sehingga saya pilih supaya apa suasananya girang, sukacita. Tapi saya sebenarnya tidak menguasai lagu itu. Ya. Jadi akhirnya, ya, akhirnya belepotan. Tapi semangatnya tetap, ya, sukacitanya luar biasa walaupun gak kuasai lagu, ya, berharap apa jemaatnya bisa menyanyikan dengan baik yang saya ikuti, ya. Dan grogi juga, ya, grogi, ya. Memang sih kalau melayani Tuhan itu waktu kita mau naik mimbar, saya secara pribadi yang nggak tahu teman-teman, saya pasti selalu grogi, termasuk hari ini, termasuk malam ini. Karena apa? Yang saya layani itu kan, yang kita layani raja di atas segala raja, ya, bukan bukan pemimpin kabupaten sih kata orang sekarang, ya. Bukan pemimpin provinsi itu, bukan hanya pemimpin negara itu, enggak,
Dia yang menciptakan seluruh isi dunia itu yang sedang kita layan. Karenanya saya selalu ya agak grogi ya. Apalagi di depan teman-teman yang sudah uh, mungkin pengetahuannya lebih dari saya. Ya, saya cukup grogi. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari pertahankan kasih kepada Tuhan. Ya, terus perdalam, ya, terus tinggal di dalam Tuhan. Kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, darah waktu mani, darah bisa jauh dari, ya, darah bisa tinggalkan Tuhan, ya, dan saudara sungguh-sungguh melayani, ya, apapun medannya, dimanapun waktunya, saudara pasti siap melayani, ya. Saya belajar dari dulu, saya belajar, saya orang yang siap melayani. Kalau gembala itu kamu pergi ke gereja di sana, kamu melayani tiba-tiba karena di sana tidak ada yang melayani, saya siap berangkat. Tidak ada saya bilang, aduh, aku enggak ada persiapan karena prajurit Kristus itu harus siap sedia, ya kan? Baik atau tidak waktu melayani Tuhan juga demikian, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Nah, karenanya mari kita sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan dalam hal melayani. Mari sungguh-sungguh. Jangan saudara punya motivasi yang lain lagi. Motivasi kita melayani Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Amen. Ya, untuk karena itu keharusan bagi kita melayani Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, di dalam mengasihi Tuhan ini yang perlu kita koreksi adalah eh, ketekunan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Ya, ketekunan kita di dalam melakukan firman Tuhan ini menjadi salah satu menjadi barometer bagaimana kita bukti kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan, aku sungguh mengasihi, tapi tidak lakukan firman, ya bohong. Ya, kita hanya hebat di mimbar tuh, setiap hari Minggu pelayanan, Sabtu pelayanan, tengah Minggu pelayanan, hari-hari lain lagi pelayanan, belum lagi pelayanan khusus yang lain-lain. Tapi kalau praktiknya kita tidak lakukan firman Tuhan itu sama dengan bohong, ya. Yakobus katakan sama dengan menipu diri sendiri, ya. Nah ini yang penting. Mari kita koreksi bagaimana kehidupan kita, ya, kasih kita kepada Kristus dalam hal ketekunan kita melakukan firman-Nya, baik di waktu uh, yang terbuka, tempat terbuka, baik di waktu kita di tempat tertutup, ya. Bagaimana ketika kita ada bersama dengan orang-orang banyak, bagaimana waktu kita ada sendiri. Ini loh, saudara, bukan hanya waktu di luar sana kita baik, tapi waktu kita sendiri kita punya uh, waktu-waktu yang jahat. Ya, bagaimana kita dengan Android kita, bagaimana kita dengan laptop kita, ini loh harus kita koreksi. Ya, ketaatan kita dalam itu, ketundukan kita kepada firman itu. Ya, bagaimana kita melakukan firman itu supaya kita, ya, apalagi yang teman-teman ini kan sama semua melayani Tuhan. Ya, bagaimana nanti teman-teman bilang sama orang lain, kamu lakukan firman, lakukan firman, tapi dia tidak, sama aja kita seperti ahli Taurat ini, ya. Ahli Taurat ini teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pengetahuan kita mungkin tidak ada seperempat daripada pengetahuan dia secara Alkitab, secara Taurat Tuhan. Dia pahami, sangat pahami betul. Ya, mungkin kita banyak masih yang kita kurang, banyak mungkin yang masih belum kita pahami. Nah, kalau kita tidak lakukan firman Tuhan, sama aja dengan dia. Dia hanya paham, dia hanya ngerti, dia hanya tahu. Tapi dia tidak melakukannya. Nah, karena kita harus lebih dari dia. Mungkin pengetahuannya tidak lebih, tapi prakteknya harus lebih. Ya, prakteknya. Ketaatan kita di dalam melakukan firman. Tak perlu di waktu di mana kita ada. Ya, waktu mau ada di halayak orang banyak kan. Ya, karena apa? Di dunia ini tidak ada yang tertutupi di mata Tuhan. Dia selalu seperti lagu anak sekolah minggu. Saya jadi guru sekolah minggu 11 tahun ya, teman-teman ya.
11 tahun saya jadi guru sekolah minggu, ada lagu sekolah minggu itu yang bunyi, hati-hati gunakan tanganmu, ya, gunakan matamu, gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, ya, tidak ada yang tertutupi, semua terlihat deh. Bang Boli saya lagi makan, kata ya Tuhan, kan gitu kelihatan, ya kan? Oh, saya nih lagi belajar, tahu Tuhan. Tapi walaupun di kamar, dar mau pasang apa, mungkin tembok berlapis-lapis, lapis-lapis, ya mungkin ketika saudara ada di tingkat tertinggi, ada di gedung yang tinggi, memiliki tingkat banyak, lalu saudara ada di paling bawah, saudara pikir nggak ketahuan, nggak kelihatan dengan Tuhan Yesus, enggak kelihatan. Segala sesuatu di dunia ini terlihat jelas oleh Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang kita bisa sembunyikan sama Tuhan. Ya, kita bisa bilang, oh Tuhan, aku kan orang, aku kalau berdoa orang sakit sembuh, ya. Kalau orang kesurupan aku doakan, lah itu setannya, ya, sebilit-bilit lagi. Ya, bisa seperti itu mungkin, ya. Tapi Allah kita memahami, Allah kita mengetahui siapa yang sungguh-sungguh mengasihi dia, ya, ya. Alkitab kita katakan, sesuatu yang mengasihi Allah dikenal. Tuhan tahu, tidak bisa kita bilang Tuhan aku sungguh mengasihimu, lalu Tuhan bilang oh iya iya betul, tanpa dia melihat, tanpa dia mengoreksi benar enggak kita mengasihi, enggak. Dia tahu semua, ya, rekam jejak kita, apa saja yang sudah kita lakukan. Karenanya ketundukan di dalam melakukan firman Tuhan ini harus mesti, ya, dan selalu, ya. Kemudian saudara yang ketiga, dalam mengasihi Tuhan ini yang perlu kita koreksi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Saudara masih rutinkah hari-hari ini berdoa, ya? Ataukah saudara berdoa hanya waktu-waktu saudara punya pergumulan, waktu-waktu saudara punya persoalan, waktu sudah terjadi saudara lupa, kita lupa dengan Tuhan. Ya? Mari kita koreksi itu, ya, karena waktu orang eh, susah, berdoanya tuh luar biasa sekali, ya, sampai meneteskan air mata. Tuhan tolong aku, ya, Tuhan tolong aku, luar biasa, sampai goncang ke surga. Gara-gara apa? Gara-gara doanya terus goncang surga, dengan doanya lagi berdoa lagi, ya, berdoa lagi sampai dijawab, ya kan? Nah, bagaimana dengan sekarang? Mari kita koreksi hubungan kita dengan Tuhan itu. Dulu waktu saya ada di Surabaya, kami kan ketentuan diskon paginya itu jam 4. Jam 4 pagi sudah kumpul. Nah, saya selalu belajar sih. Bangun saya jam 3, saya berdoa pribadi dulu, ya, doa sendiri dulu, baru kemudian baru doa rame-rame diskon pagi, ya. Karena kalau doa diskon pagi kan sudah ditentukan topik doa. Tidak bisa kita doa pribadi kita, enggak. Nah, waktu kita sendiri, punyakah kita waktu untuk berdoa? Sekarang punyakah kita kerinduan lagi untuk berdoa? Atau saudara waktu-waktu saudara sedang bekerja mungkin punyakah kerinduan angkat pujian untuk Tuhan? Ya, sungguh-sungguh aku mengasihi Engkau Tuhan. Wih, ya. Ataukah lagi, atau sudah tidak ada lagi kerinduan seperti itu? Ini yang perlu kita koreksi. Biarlah hubungan kita kepada Tuhan itu, ya, tetap dekat. Itu salah satu bukti kita mengasihi Tuhan, ya. Salah satu bukti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita terus memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Nggak hanya waktu susah saja, nggak hanya waktu senang saja, tapi di segala keadaan kita selalu berdoa kepada Tuhan, selalu punya hubungan dengan Tuhan, ya. Selalu kita, memang nggak selalu kita uh, ucapkan, nggak harus keluar di mulut kita terus kita katakan Yesus, oh Yesus, enggak, ya, tapi cukup dari hati kita pun kita tetap bisa berhubungan dengan Tuhan, ya. Nanti kalau saudara terus
berkata-kata sampai Yesus ya. Nanti teman-teman itu waktu kerja, mana siapa anak baru yang baru masuk kerja itu? Darah lagi dalam penyembahan Yesus. Eh, Yesus dalam itu enggak. Jadi susah nanti. Tapi kita kan berhikmat lah di situ. Yang penting di sana adalah kita mari mengoreksi hubungan kita. Masih hangat Kak dengan Tuhan. Eh, kepada jemaat di Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 16 Tuhan berkata, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Aku akan memuntahkan engkau. Bayangkan nih, kalau dimuntahkan, berarti itu kotoran. Ya, haleluya. Tidak dingin, tidak panas, dan suam-suam kuku gitu ya. Ya, paham lah ya. Bahasa suam-suam kuku itu. Tidak dingin, tidak panas. Melayani Tuhan yang pentinglah, yang penting sudah berhubungan dengan Tuhan yang sudah. Kalau nggak orang kita, wanita Yesuanu namanya itu, ya, yang penting sudahlah, ya kan? Nah, tidaklah demikian dengan kita. Sungguh-sungguh kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan lewat apa pelayanan kita, bermotivasi memang benar untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tak ada yang lain, ya. Yang kedua, ya, secara dalam ketaatan kita dalam mengasihi Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu harus tetap, ya, terus, ya, selalu, tidak bisa tidak, mau dimanapun saja. Lalu juga dalam hubungan kita kepada Tuhan. Itu dalam hal mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, mau selesai nih. Nah, yang kedua ini agak singkat, teman-teman. Ya, mengasihi sesama. Nah, pasti teman-teman paham lah, sesama ini ya pasti manusia. Ya, mengasihi sesama. Itu sama seperti mengasihi diri sendiri. Apakah di antara kita yang tidak mengasihi diri sendiri? Ada enggak? Enggak. Pasti waktu lapar, diri sendiri ini ingin makan, ya kan? Lalu karena gimana pun caranya, berusaha memenuhinya. Seperti itu, ya. Cinta sama diri kita sendiri, kan? Nah, demikian dengan mengasihi orang lain, kan dikatakan di sana, ayat yang ke-31, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih sama daripada kedua hukum ini. Hukum yang kedua itu disampaikan di sini adalah mengasihi sesama. Nah, mengasihi ini, mengasihi sesama itu kan kalau di kitab, kalau di perintah Tuhan, ke-10 firman Tuhan, itu ada 6 ya. Ada 6 itu yang dirangkum uh, untuk satu poin ini, itu di sana ada kasih orang 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 ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, ya, jangan memilih apa milik orang lain. Itu dirangkum Tuhan di sana tuh sebagai bentuk kita mengasihi sesama, ya, mengasihi sesama. Jadi sebenarnya dikatakan di sana seperti diri sendiri, ya. Memang sulit itu. Haleluya. Mengasihi diri sendiri, orang lain seperti diri sendiri, ya. Inilah yang menjadi usaha kita, selalu harus menjadi usaha kita, ya. Contohnya saya mengasihi Bang Mola seperti itu, ya, tapi belum tentu saya bisa maksimal seperti mengasihi diri sendiri. Dan inilah yang diarahkan oleh firman Tuhan untuk kita bisa mampu mengasihi orang lain seperti diri kita mengasihi kita sendiri. Nah, kemarin saudara, kan ke tempat kita ini banjir. Tempat saya sampai hari ini masih banjir lah. Begitu. Ya, kemarin sudah sempat surut, ya, lalu datang hujan lagi, banjir lagi, ya. Tapi tetap sudah kita. Nah, kebetulan lagi kehabisan gas di rumah, mama sampaikan, eh, habis gas kita loh, katanya. Weh, laki-laki
tanggung jawabnya. Ada statement bilang kan, tanggung jawab itu berhenti di sini, katanya gitu ya. Jadi lagi-lagi saya, aduh, sama nih malam ini saya harus keluar nih. Jalan dulu, jalan kaki dulu ya, malam lihat banjir dulu untuk bisa dapat sampai di tempat motor. Saya cari beras gitu kan. Dapatlah beras. Lalu ternyata saya sudah terasa lapar. Saya berpikir, saya makan dulu lah gitu ya. Ada di warung gitu kan. Warung nasi. Saya pikir makan dulu. Tapi teringat saya begini. Gimana nanti? Masa saya makan enak di sini? Orang mama saya, keponakan itu lapar di rumah. Akhirnya saya tidak jadi. Tidak jadi makan dua ajar lah. Nanti sampai di rumah lah. Nanti baru makan kalau makan. Nah, puji Tuhan. Nah, ini gambaran mungkin tidak semendarat itu, tapi satu pemikiran bahwa terpikir kita bagaimana kalau aku aku makan enak sedang mereka sedang lapar. Nah, bisakah kita mengasihi orang lain seperti itu? Ya, di rumah kami kebetulan ada ponakan kami, ya, ponakan saya tinggal 5 orang, ya, ada tinggal 5 orang. Ada yang sekolah, ada sekolah itu tiga, ya, satu bekerja, satu masih kecil, itu tinggal di tempat saya. Dan minum mereka, ya saya yang nanggung, ya. Maka itu terpikir gimana masalah makan enak. Maka lagi lapar gitu. Itu simpel ya di kita. Nah, biarlah tidak renungkan pernahkah kita menolong orang ya dengan berpikir begini ya, berpikir begini, selalu menempatkan bagaimana kalau orang itu adalah aku, ya posisi orang itu sekarang ini adalah aku gimana rasanya, ya sehingga kita nggak kalau berpikiran seperti itu kita bisa menolong dia tuh rasanya seperti ya menolong diri kita gitu, menolong diri kita ya lihat orang susah ya bagaimana caranya supaya aku bisa menolong orang itu ya saya belajar seperti itu sih sudah berapa lama ini ya maka saya bilang gini dalam saya berpikir begini anak Tuhan itu hebat ya hebat anak Tuhan itu kenapa dalam kesusahan pun bisa nih tolong ya itu sifat anak Tuhan ya. Dalam kesusahan pun mungkin pun lebih susah dibanding orang yang sedang dia tolong tapi dia bisa tolong orang ya bisa dia tolong orang ya mungkin teman-teman sudah pernah mengalami itu secara pribadi teman-teman pernah tolong orang ya tapi sedang sebenarnya sedang dalam kesusahan juga ya itu satu bukti loh saudara. Kalau kita mengasihinya seperti diri kita tapi itu jangan pura-pura ya ada sesuatu ya ada sesuatu baru kita ngasih ngasih dia tidak bisa ya yang seperti cerita begini mari dengarkan suatu kali ada seorang wartawan dia itu kan mesti meliput berita setiap kali eh, setiap hari dia mesti ada berita yang dia muat kan sudah pusing sudah keliling-liling kemana-mana tak ada yang bisa dijadikan berita ya nggak ada kejadian, nggak ada apa berita yang bisa dimuat tuh, ya karena berita kan harus menarik, ya, nggak mungkin semut mati diangkat jadi berita nggak mungkin. Nah jadi mungkin. Lalu tiba-tiba waktu dia berjalan di jalan itu rame orang, ya rame orang kerumun, rupanya ada kecelakaan, ya, ada kecelakaan. Lalu dia tanya sama orang kenapa, kenapa? Ada yang kecelakaan. Wah langsung terpikir dia wah ini muat jadi berita. Nah, lalu dia pikir karena namanya orang itu tidak bisa dia sampai di tempat kecelakaan itu. Akhirnya dia bilang begini, ya, minggir katanya. Yang kecelakaan itu saudaraku katanya. Kecelakaan saudara orang ternganga, langsung minggir semua. Minggir, kasih jalan dia. Karena saudaranya yang kecelakaan. Ya, jadi begitu sampai.
sampai di tempat itu ternyata yang kecelakaan itu monyet ditabrak sama mobil gitu ya. Lalu dia sudah bilang yang kecelakaan itu saudaraku katanya. Iya, ternyata jadi makanya orang kaget, orang ternganga loh, kok saudaranya kan monyet gitu kan. Tapi karena dia bilang gitu, itu saudaraku, dia ingat apa? Katanya di dalam Tuhan kan kita saudara, ya, semua saudara gitu. Jadi teringatnya itu, makanya dia bilang, oh, ini itu saudaraku yang kecelakaan. Nah, tapi kan di sini yang dia menyampaikan itu, dia baru berkata itu saudaraku, tapi ada tujuannya. Tujuannya supaya dia bisa sampai di situ untuk meliput berita itu, bukan karena benar-benar dia merasa itu adalah saudaranya, ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya, saudara, ada orang baik, ya, baik banget sama tersenyum, rupanya dia mau minta tolong, ya kan? Kalau yang sekarang ini lagi tren ya, pinjam dulu 100 katanya gitu kan. Nah, baik-baik tuh dari awal. Tapi ada maunya. Tapi anak Tuhan diajarkan tidak seperti itu. Ya, mengasihi itu sungguh-sungguh. Ya, makanya firman Tuhan katakan apa, teman, firman Tuhan itu bilang gini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, tidak boleh pura-pura mengasihi itu. Maka kalaupun kita ketemu orang menyapa, ya, menyapa orang, apalah dengan benar-benar, ya. Jangan waktu ketemu klekson senyum, lalu di belakang, deh katanya. Ya, tidak seperti itu. Saya yakin karakter kita tidak seperti itulah, ya. Mengasihi kita sungguh-sungguh, ya. Mengasihi kita kasih orang hanya karena ada sesuatu itu tidak ada untungnya sama kita. Ya, firman Tuhan bilang kalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, penjahat pun bisa gitunya, ya kan? Haleluya. Penjahat pun, ya, sama temennya yang penjahat itu, dia bisa mengasihi selagi terkejar karena merampok, katakanlah seperti itu. Lalu tersudutlah temannya itu. Dia bisa berusaha menolong temannya, itu kan baik ya buat temannya. Dia berbuat baik sama temannya, tapi itu orang jahat. Lalu apa bedanya kita? Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita aja. Maka saya memang belajar, ya, belakangan ini sampai ada saya buat status di dunia ini tidak ada yang tidak bisa diampuni, ya, nggak ada yang nggak bisa diampuni selagi kita mau mengampuni, ya, nggak ada yang nggak bisa, ya. Saya belajar itu bukan saya mau menyampaikan sama orang lain saja, enggak. Tapi saya mau tanamkan dalam diri saya, ya, karena belakangan saya merasakan itu, ya, betapa sakitnya, ya, waktu orang sakit kita itu, ya, di sana menjadi proses gimana cara kita bisa bisa mengasihi dia, bisa menyapa dia, bisa senyum sama orang itu, gimana caranya, ya. Saya bergumul seperti itu, ya. Saya harus bisa mengampuni karena gini, saudara, mengasihi sesama itu mampu mengampuni, ya, harus mampu mengampuni. Mampu ini berarti kan sebenarnya, harus mampu ini berarti kan sebenarnya sulit ya, mengampuni. Tapi orang Batak bilang begini, kalau orang Batak bilang sampai merdomu di Tano Narara. Nah, ada yang ngerti arti? Tidak ada, ya. Sampai ketemu di tanah merah, di tanah pekuburan, nggak aku maafkan, katanya. Ya, aduh, sampai ini udah tahun baru ini, ya, udah kumpul tahun baru, malam tahun baru ditunggu-tunggu, ya, kumpul lalu cerita. Yang satu sampaikan keluhnya, masalahnya gini gara-gara
kemarin itu kamu itu seperti ini, ya seperti ini kamu buat sama aku sakit, nanti itu diceritakannya semua, ya diceritakannya, bukannya akhirnya bukan saling mengampuni, ya. Oh, lalu datangnya saya ceritakan, "Ah, kau juga ya seperti ini, kamu juga ya seperti ini sama aku, ini yang kamu buat selama 1 tahun ini sama aku," diceritakan, ya. Dan masalah sang gelas pecah lah diceritakan, akhirnya apa, bangkit lagi polisi, tidak jadi mengampuni, sudah tahun baru, ya. Makanya kalau bapak saya dulu kasih pemahaman gini dengan kami. Kita kumpul, lalu setelah doa salam-salaman, salam-salaman. Ada lagi bilang, oh cerita, aku memang penting itu ya, itu evaluasi penting memang. Tapi karena itu dia ceritakan semua, akhirnya bangkit lagi emosi, ya bisa lebih dari dibanding waktu kejadiannya. Ayam dipanggil itu bisa melayang-layang, ya kan waktu itu. Jadinya oh tahun baru orang yang aturan senang-senang, ya bakar mercun apa segala macam lah di rumah dipecah piring. Ya, gara-gara apa? Gara-gara tadi harus menceritakannya dari ini asal mula sakit hatinya, puncak sakit hatinya. Nah, akhirnya nggak bisa mengampuni. Nah, kalau di keluarga kami yang diajari salam tuh, sudah salam. Tak usah lagi bilang apa. Ada kesalahan selama 1 tahun ini, mengampuni, mengampuni gitu. Ya, mungkin lah, nggak tahu lah di teman-teman masih seperti itu, mungkin masih harus cerita dulu, harus apa ceritakan dulu apa asal mulanya pertengkarannya itu, kebenciannya itu, ya masalahnya itu, ya mungkin ada. Saya memang nggak salahkan seperti itu, kadang perlu untuk evaluasi, ya. Itu jadi pelajaran itu kadang perlu, tapi harus mampu mengontrol diri karena dan pula emosi di situ, ya. Akhirnya batal kita mengasihi, ya. Gagal kita mengasihi. Yang tadi tujuannya, oh hari ini aku ingin menikmati damai lah, ya. Ada Bang Damai nih Mas hari ini, ya. Aku ingin nikmati damai lah hari ini. Ya tiba-tiba berantem di situ, tiba-tiba kelasi, aduh, udah nggak nyaman lagi, ya. Jadi mengasihi sesama itu harus mampu mengampuni, ya. Sampai di luar pikiran kita pun, yang seharusnya secara pribadi mungkin kita pikir nggak bisa lagi ini diampuni. Saya terus tanya sama Tuhan, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali kah? Jawab Yesus apa waktu itu? Tuhan Yesus bilang bukan. 77 kali 7 kali. Nah, artinya ini bukan, Yesus juga tidak menyampaikan pembatasan, tapi dalam jumlah yang banyak itu, ya Yesus menyampaikan sebenarnya mengampuni saudara itu tidak ada batasnya, ya tidak ada batasnya. Bagi kita teman-teman, mari kita dengarkan, mengampuni saudara kita, atau katakan bukan, enggak hanya saudara ya, sama yang lain-lain lah, katakan mungkin tetangga, ya tetangga yang mungkin ada nyuri baju kita, ya ada mungkin yang lain sebagainya, ya ada mungkin nyakiti kita, ada mungkin maki-maki kita, ya kita harus mampu mengampuni dia, ya lebih daripada yang kita pikirkan secara manusia 7 kali, ya artinya ada batas mengampuni, ya. Tapi kalau ajaran Tuhan pada waktu itu tidak ada, ya. Kita harus selalu bisa mengampuni, karena saya ada bilang itu di dunia ini tidak ada yang tidak bisa diampuni, semuanya bisa, ya. Jangan lihat, oh ini lebih tua, aku lebih tua dibanding dia, ya. Walaupun, tapi kita mari belajar, walaupun kadang saya ini ya lebih tua dibanding apa, mau katakanlah seperti itu, ya memang memang lebih tua ya. Ya. Ah, tapi waktu terjadi masalah, ya saya langsung dengan Bang Mo. Tapi saya harus bisa mengungkapkan kata maaf lebih dulu, ya. Walaupun saya lebih tua, ini cara kita menunjukkan bahwa apa, kita
mengasihi orang itu ya lebih dari sebenarnya yang kita pikirkan nggak mampu. Kalau orang kita pikirkan ada orang apa nih jaga image, oh, akan lebih tua, harus dia lah duluan minta maaf. Tidak, anak itu harus berusaha. Ya, jangan pikir ya orang tua punya anak. Masa eh, aku dulu yang minta maaf, dia masih umur 17, masih umur 18. Ya, tidak seperti itu. Kalau kita bisa lebih dulu minta maaf, percayalah, darah itu lebih dari pemenang, darah menang dari persoalan ini, ya, menang dari persoalan ini, ya, malah satu bersorak-sorak puji Tuhan, ya, ya, nggak tahankan, nggak mempertahankan ego kita. Aku nih caranya aku lebih tua. Saya dulu pernah ada di murid baru, sedangkan saya katakanlah seniornya ada di situ. Baru masuk ini sudah kerjain saya gitu ya. Waktu mandi ya, maka saya adik saya tuh disembunyikan dia. Waduh, hati saya tuh waktu itu marah, saya kesel sampai besar suara saya. Ya karena dia serama kita kan rame gitu. Aduh, saya marah. Lalu waktu malam hari itu ya kita dikumpulkan lah ya damai gitu ya. Lalu saya ambil sikap itu, belum banyak bicara, langsung saya berdiri. Saya bilang dia, maaf ya, saya sudah marah-marah. Saya bilang, ya. Lalu dia bilang, bro, katanya gitu, ya. Secara umur dia lebih muda dibanding saya. Eh, secara ini saya sudah lama ada di situ, murid sudah ada lama di situ, sedangkan dia murid baru gitu ya. Tapi saya nggak menjaganya situ udah. Saya kan orang Islam, dia lah yang minta maaf. Aduh, turunlah wibawa, turunlah harga diri. Nggak ada. Ya. Saya langsung bersikap waktu itu berdiri. Saya bilang dia maafkan saya karena sudah marah-marah. Karena saya saat marah-marah itu walaupun saya ya, yang dikerjain, tapi marahnya saya mungkin agak berlebihan. Suara saya itu mungkin ya buat pintu kamar mandinya hampir pecah waktu itu. Jadi saya sadar itu salah. Saya minta maaf. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tadi untuk mengasihi sama itu harus sungguh-sungguh. Tidak boleh berpura-pura. Nggak boleh karena ada sesuatunya. Hanya karena mau minjamnya kita. Mau minjam motornya, makanya baik-baik kita. Mau ditolong, kita minta tolong sama dia, makanya baik-baik kita. Enggak. Tapi memang itu sudah menjadi karakteristik. Ya. Karakteristik, sifat anak Tuhan. Ya, mengasihi sesama itu. Ya, nggak peduli siapapun dia, ya, bukan karena ada sesuatu makanya kita menghindar, tapi sudah keharusan bagi kita, sudah menjadi turunan daripada Allah, karena sifat pada Allah kan yang paling menonjol adalah kasih, ya, makanya kita anak-anaknya turunlah kasih itu, ya, sifat-sifat Allah itu kita warisilah sifat-sifat Allah itu. Kalau kita tidak bisa mengasihi, Alkitab katakan kalau orang tidak mengasihi berarti dia tidak kenal Allah. Bohong. Karena Allah itu adalah kasih. Ya, maka mari kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Mari kita tolong sesama kita. Ya, waktu ada orang berkesusahan, ya, memiliki kesusahan, ya, mungkin anak Tuhan itu bukan sifatnya hanya simpati, tapi lebih dari itu, ya, berempati, bahkan sampai mau menolong, ya, mengusahakan, ya, membantu dia, membantu sesama. Kalau teman-teman mungkin sesama pelajar, mungkin ada yang masih tidak masa studi, ya, mungkin ada teman-teman saudara yang dalam kesusahan, maka tolong, ya, kasihi dia seperti mengasihi diri kita sendiri. Ya, anggaplah kesusahannya itu adalah kesusahan kita. Maka Allah pasti ya mengakui kita. Ya, pasti dia mengakui kita. Dengan dua poin itu, kalau kita mampu melakukannya, pasti Allah akan mengakui kita. Engkau sungguh mengasihi aku. Amin. Nah, saudaraku. Nah, yang penting sama tidak
tidak kalah pentingnya, bagaimana supaya kita mampu mengasihi itu, ya, izinkan Tuhan, ya, memimpin hidup kita. Tuhan pimpin hidup kita. Kalau nggak, saya udah bilang tadi, gagalnya kita, ya, bohongnya kita bisa mengasihi orang kalau bukan karena Tuhan, ya, bohongnya kita bisa mengasihi Tuhan kalau bukan karena Tuhan, ya. Kalau bukan Tuhan kita libatkan, awal-awal mungkin ya kita bisa melayani Tuhan luar biasa, motivasinya benar, tapi berkelanjutan setelahnya belum tentu bisa, ya. Kita bisa gagal di tengah jalan. Tapi kalau Tuhan yang menjadi benar-benar jadi motivasi kita dalam sih, Tuhan aku, kau benar-benar mengasihi. Ya, ketiga kali Tuhan tanya kepada Petrus, ya, waktu Petrus jawab, engkau tahu Tuhan, dia bilang apa? Tetap sama, gembalakanlah domba domba. Artinya apa? Tuhan mempercayakan Petrus, Tuhan percaya, Tuhan sudah melihat bagaimana Petrus mengasihi dia. Ya, mari kita malam hari ini belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh. Ya, dua poin tadi penting bagi kita: mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi sama. Ya, karena menjadi uh, berkat bagi kita hari ini, di mana saja kita berada, ketika kita tidak sama tempat kita, tapi biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi sama. Karena itu adalah eh, hukum yang disampaikan Tuhan untuk kita lakukan. Nah, kita bersyukur buat firman Tuhan, ya. Amin untuk firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, Allah yang begitu mengasihi kami sangat bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami sepanjang ibadah kami. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami, anak-anak-Mu pada saat ini tergabung dalam ibadah pada saat ini. Kami dapat mengasihi, dan terutama dalam mengasihi Engkau, Allah yang satu-satunya kami sembah, Allah yang dimana kami tinggikan. Namamu, biarlah Engkau saja yang ditinggikan Bapa dalam pelayanan kami, ketaatan kami dalam melakukan firman-Mu, dalam hubungan kami kepadamu, kami menyatakan diri kami sungguh mengasihi Engkau. Akan juga kami mengasihi sesama kami, manusia, seperti kami juga mengasihi diri kami, ya, mampu mengampuni sesama kami, agar kami juga diampuni oleh Bapa di surga. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh mempraktekannya di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali pada Well. Ya, puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya kita tidak hanya menjadi pendengar setia, tapi kita akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita nanti doa syafaat sekaligus berdoa penutup oleh uh, Bang Krisman Zebuan. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian segala perkara. Kita setia, tak pernah yang mengecewakan. Yesus, tak pernah gagal. Yang pernah di dalamnya. Yesus, kau tak percaya, setia. Menurut selalu setia.
tidak pernah, tak pernah mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Perkara yang patutkan di dalam diri. Percaya dia berkata dapat bukan di dalam diri. Pada hambanya saya persilakan. Baik, eh, mungkin ada teman-teman yang punya pokok doa untuk kita doakan sama-sama. Ada boleh disampaikan? Ada? Ada dari teman-teman? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Baik, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan sudah dapat beribadah dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini. Kami merasakan hadirat-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, boleh memberkati setiap kami. Bapa, kami berdoa pada saat ini, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang hadir, uh, yang sudah join pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan kasih setia, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan juga berdoa buat seluruh teman-teman uh, yang tergabung dalam Music Generation, di mana saja berada pada saat malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dengan kasih setia Tuhan. Dan Tuhan juga yang menolong dalam keadaan mereka, baik yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar, di dalam pergumulan, Tuhan atau memberikan jawaban bagi mereka. Kami juga berdoa buat pengurus NYG, Tuhan berkati semuanya yang terlibat dalam kepengurusan, biarlah Tuhan berkati, Tuhan taruhkan hati bijaksana di dalam memimpin kami, semua yang tergabung di dalam NYG ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap misi-misi rencana kami ke depan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ini Tuhan, Tuhan berkati dari pemimpin kami tertinggi hingga sampai pada tingkat RT RW, kiranya Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka, biarlah mereka boleh bijaksana, arif di dalam memimpin bangsa ini, dan mereka boleh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh selalu meninggikan nama Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Doa buat sebentar lagi uh, pesta rakyat, ya, pesta demokrasi, Tuhan memberkati. Tanggal 14 ini Tuhan pemilu, pemilihan umum dan presiden hingga sampai kepada caleg-caleg, Tuhan memberkati yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk menjadi pemimpin kami, bahkan untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang Tuhan sudah pilih. Kami percaya yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, sebentar kami akan beristirahat, kiranya peristirahatan kami, Tuhan
Engkau yang memberkati, dan biarlah Tuhan kami boleh bangun esok pagi, menikmati udara segar yang Tuhan sediakan dalam berkat-berkat Tuhan yang terus kami bisa nikmati. Dan biarlah Tuhan kasih setiamu terus menyertai kami. Kami akan pulang, kami akan beristirahat, dan kami akan terima berkat-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, rendahkan tangan imanmu kepadanya, mari kita terima berkat daripadanya. Berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, kebaikan, kesehatan, pengorbanan, keselamatan daripada Yesus Kristus menjadi milik kita, juga persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus ada memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang di kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Baik, saya serahkan kembali